Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Liana akan menjelaskan tentang peninggalan Hindu Buddha. Di mana yang pertama saya akan menjelaskan itu tentang Candi Borobudur. Candi Borobudur ini terletak di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Di mana Candi Borobudur ini didirikan pada masa Wangsa Syailendra sekitar tahun 800-an. Kemudian Candi Borobudur ini merupakan candi terbesar yang ada di Indonesia sekaligus monumen terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atau terbuat dari bentukan alam semesta, di mana monumen ini dijadikan sebagai tempat untuk memuliakan Buddha pada saat itu, sekaligus sebagai tempat ziarah umat atau penganut ajaran Buddha dari yang alam nafsu duniawi menuju alam pencerahan atau kebijaksanaan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Kemudian di sini didirikannya Candi Borobudur ini sekitar abad ke-8, di mana pembangunannya itu membutuhkan waktu yang begitu lama. Diperkirakan itu sekitar 75 tahun hingga 100 tahun, karena membutuhkan waktu yang begitu panjang untuk menyelesaikan mahakarya yang begitu besar. Kemudian yang kedua kita lanjut ke Candi Penataran. Kita lanjut ke Candi Prambanan. Di mana Candi Prambanan ini terletak di Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Candi Prambanan ini merupakan candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia, sekaligus candi terindah yang ada di Asia Tenggara. Candi Prambanan ini juga didirikan pada masa Sri Maharaja Rakai Pikatan untuk menandingi atau saingan dari Candi Buddha Borobudur dan Candi Sewu Sejarah. Kemudian Candi Prambanan ini dibangun sekitar 850 Masehi. Kemudian tujuannya dibangun itu bertujuan untuk memuliakan juga atau tempat untuk memuliakan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Kemudian mana Candi Penataran? Saya jelasin dulu kan. Ya udah, yang ketiga kita lanjut ke Candi Penatarannya. Ini Candi Penatarannya saya tidak tahu di mana. Di sini saya akan menjelaskan tentang Candi Penataran. Candi Penataran itu terletak di Jawa Timur, di mana lokasinya itu terletak di sebelah lereng barat daya Gunung Relut. Candi Percora Hindu ini merupakan peninggalan dari kerajaan Kediri, di mana pada masa itu raja yang bernama Serengga. Kemudian Candi Penataran ini juga merupakan tempat untuk pemujaan atau sebagai tempat untuk menangkal bahaya yang sering terjadi pada Gunung Relut tersebut, karena pada saat itu Gunung Relut tersebut sering meletus atau masih aktif. Kemudian kita lanjut ke Punden Berunda. Di mana Punden Berunda ini berarti yaitu teras yang berunda-unda, di mana posisinya itu tersusun rata gitu. Semakin atas dia terasnya maka semakin tinggi. Kemudian fungsi dari Punden Berunda ini memiliki fungsi atau sebagai tempat sarana untuk pemujaan, yang dimana pemujaan tersebut yang sering dilakukan oleh pada masa itu yang sering dilakukan masyarakat yang masih menganut ajaran agama animisme dan dinamisme. Kemudian fungsinya juga salah satu fungsinya juga sebagai tempat untuk mengingat leluhur kita atau memuja leluhur sesuai dengan kebudayaan megalitik pada perkembangan zaman Neolitikum. Kemudian kita lanjut ke Candi Siwa. Di mana Candi Siwa ini dibuat atau dipersembahkan untuk Dewa Siwa, petinggi-petinggi ajaran Hindu, yaitu Dewa Siwa, Dewa Brahma, dan Dewa Wisnu.
ke yang terakhir, di mana itu ini bernama Siddhartha Gautama. Di mana Siddhartha Gautama ini terlahir dari keluarga bangsawan atau keluarga kerajaan, yang pada saat itu sebelum kelahirannya atau 12 tahun sebelum kelahiran Siddhartha Gautama ini sudah diperkirakan bahwa Siddhartha Gautama ini akan menjadi seorang pendeta yang legendaris atau seorang pendeta yang besar. Kemudian tetapi pada saat itu ayahnya tidak setuju, karena ayahnya menginginkan Siddhartha Gautama ini menjadi seorang pangeran atau meneruskan tahta kerajaan sang ayah. Tetapi kemudian pada saat itu Siddhartha Gautama itu tidak diperbolehkan untuk keluar dari lingkaran kerajaan atau istana. Kemudian di sana, di dalam istananya itu Siddhartha Gautama ini diajarkan oleh para brahmana, yaitu panahan, perang, dan masih lain sebagainya. Terus kemudian Siddhartha Gautama ini belum cukup puas gitu dengan apa yang dia punya, padahal apapun yang dia inginkan, kehidupannya itu sudah tercukupi di dalam kerajaan tersebut, tetapi batinnya itu merasa tertekan. Dia masih merasa belum puas dengan apa yang dia dapat di dalam kerajaannya tersebut. Kemudian setelah umurnya cukup pada saat itu, Siddhartha Gautama ini menikah dengan seorang gadis dan memiliki seorang putra. Setelah menikah, masih tetap saja batinnya belum puas karena apa yang diinginkannya itu belum kesampaian. Kemudian setelah umurnya itu sekitaran 29 tahun sudah cukup, kemudian Siddhartha Gautama ini pergi meninggalkan kerajaannya beserta meninggalkan istri dan anaknya yang baru lahir pada saat itu. Siddhartha Gautama keluar dari lingkaran istananya yang begitu megah, keluar ke pemukiman-pemukiman. Dan pada saat itu Siddhartha Gautama ini menemukan tiga orang sederhana, di mana orang tersebut orang yang sedang sakit, orang yang sudah tua, dan orang yang sudah mati. Di mana Siddhartha Gautama ini berpikir bahwa apapun yang hidup di dunia ini pasti akan sakit, pasti akan mati, dan pasti akan tua juga kan. Nah, itu yang membuat Siddhartha Gautama ini bertapa pada saat itu, sehingga pertapaannya itu sekaligus mempraktikkan tentang dia berpuasa di sana, menahan makan dan minum. Kemudian Siddhartha Gautama ini menyiksa jasmaninya gitu, menyiksa fisiknya pada saat itu. Tapi setelah dia berpuasa atau setelah dia bertapa pada saat itu, dia masih belum puas dengan yang dia lakukan itu. Batinnya masih belum sesuai dengan keinginannya gitu. Kemudian datanglah seorang gadis muda yang menyuguhkan segelas air susu kepada Siddhartha Gautama untuk membuka puasanya. Kemudian pada saat itu Siddhartha Gautama ini berpikir, ternyata jika kita walaupun kita menyiksa jasmani kita, walaupun kita menyiksa batin kita, tapi tetap tidak ada hasil yang dia dapatkan pada saat itu. Tidak ada ketenangan di dalam batinnya. Kemudian dia mengambil air minum yang ditawarkan oleh si wanita muda itu, lalu meminumnya. Nah, di sana dia mengerti atau mengajak orang-orang untuk menuju jalan yang keselarasan gitu, keseimbangan, tanpa menyiksa, tanpa dengan